Halo Spradik semua, ketemu lagi di Outcast. Ayo obrolin Kilas Treasury. Nah, pada edisi kali ini kita akan mengajak dua orang tamu nih yang sangat spesial untuk berbincang-bincang secara santai terkait sesuatu hal yang sangat menarik pastinya. Nah, untuk tamu kita yang pertama, kayak lagu aja ya. Yang pertama, yang pertama ini beliau adalah orang paling keren nih di kantor wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Karena beliau ini adalah Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, Bapak Edi Mulyadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Madia. Iya. Alhamdulillah ya Pak, sehat ya Pak. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan untuk tamu kita yang kedua, beliau ini juga orang yang paling keren nih, tapi di kantor cabang PNM Provinsi Bangka Belitung. Karena beliau ini pemimpin cabang PNM Bangka Belitung, Bapak Daniel Silitonga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Madia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bapak Kanwil dan juga Bapak Edi, hari ini kita akan berbincang-bincang santuy ini. Karena kalau sudah ada Dijen Perbendaharaan, sudah ada dari PNM, ini kita tidak akan jauh-jauh ya Pak ngomonginnya kalau enggak UMKM, juga pembiayaan-pembiayaan terkait UMKM itu sendiri. Benar. Nah, saya mau ngobrol dulu nih Pak sama Spradik nih, karena sebagaimana kebenaran umum ya Pak bahwa UMKM ini memang sebuah tulang punggung perekonomian suatu negara, terutama juga di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri sekitar 97% UMKM ini telah berhasil menyerap tenaga kerja yang ada. Dan juga berkontribusi besar terhadap PDB Pak, karena ternyata sekitar lebih dari 61% itu terdapat dari UMKM ini sendiri. Nah, karena itu Kementerian Keuangan ini juga turut berperan aktif untuk mendukung para pelaku UMKM. Salah satunya Pak, bukan satu-satunya ya Pak, salah satunya ini khusus untuk para pelaku usaha ultramikro. Nah, di kita ada pembiayaan UMI atau pembiayaan ultramikro. Nah, karena itu hari ini kita akan bersama-sama membahas berbincang-bincang santai terkait ultramikro dan juga dari PT PNM nih apa sih hubungannya sama ultramikro? Let's go, kita tanya pertama untuk Pak Kanwil ya. Ini kita bertanya-tanya tentang UMI itu apa sih Pak sebenarnya? Untuk siapa UMI ini? Apakah saya sebagai warga sipil biasa, saya sebagai seorang yang belum menikah, saya sebagai seorang wanita bisa mengajukan UMI itu sendiri? Monggo Bapak. Ya, terima kasih Madia. Terkait dengan pembiayaan ultramikro, memang betul tadi sudah disampaikan adalah salah satu model pembiayaan yang memang disokong secara penuh oleh pemerintah. Bahkan dari sisi pembiayaan, UMI itu dominasinya diberikan oleh PT PIP. Jadi Pusat Investasi Pemerintah adalah satu special vehicle, salah satu special vehicle dari Kementerian Keuangan sebagai badan layanan umum yang menyediakan pembiayaan di sektor ultramikro. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat di bawah begitu ya, karena ini kan sasarannya ultramikro, udah mikro ultranya lagi gitu ya, jadi kecil banget gitu. Nah ini kalau mau dorong mereka ikut pembiayaan ke yang konvensional dengan tingkat suku bunga juga yang komersial, tentu belum bisa gitu ya. Maka pembiayaan ultramikro kami dirancang sedemikian rupa sehingga memang tujuan utamanya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha yang bahkan mungkin yang belum jadi pengusaha gitu, didorong akan jadi pengusaha, kemudian kita sediakan pembiayaan salah satunya dengan model ultramikro. Gitu Mbak Dia. Wah keren sekali, ini saya baru tahu juga nih Pak, ternyata yang belum punya usaha pun bisa ya Pak mengajukan permodalan di UMI ini ya Pak. Keren sekali. Mungkin selanjutnya saya juga ingin tahu Pak, kalau di Kementerian Keuangan sendiri ya Pak, selaku Kementerian Keuangan, UMI ini sudah tersalurkan berapa Pak sampai dengan 31 Agustus mungkin? Ya, kalau mungkin kita lokalisir di wilayah Provinsi Bangka Belitung saja, kalau data saat ini di Provinsi Bangka Belitung ini sudah menyalurkan 29,19 miliar rupiah gitu ya. Itu disalurkan terhadap sekitar 6.582 debitur. Wow. Jadi cukup besar ya. Iya. Dan ada satu karakteristik yang sangat khusus di UMI ini, karena hampir semuanya debitur ultramikro ini
adalah perempuan. Wah, oh sama kayak namanya berarti ya Pak ya, Ya, Umi, sama ibu-ibu namanya. gitu ya Pak. Ya, jadi itu yang kekhasan. Nanti mungkin Pak Daniel bisa lebih mengelaborasi begitu ya. Kenapa kok perempuan gitu Menarik ya. sekali. Dan saya juga tadi ngobrol sebelum acara ini dengan Iya. Pak Daniel, ternyata pola pembiayaan seperti ultra mikro ini ya konon dari sisi jumlah debitur, jumlah nasabah terbesar di dunia Pak ya. Ya benar. Wow. Jadi keren luar sekali. biasa. Wah, Ya. luar biasa. Dan sekali. mungkin saya dapat bocoran dari Pak Iya. Daniel. Sementara ini nasabah Umi itu ternyata nilai NPL-nya 0. Jadi apa ya, dari sisi itu luar biasa ya. Jadi ada akun mereka itu bertanggung jawab, itu terbukti. Atau karena perempuan itu ya. Iya mungkin ya Pak, karena umi mungkin ya Pak. Itu Mbak Dia sampai hari ini seperti ini di Bangka Belitung Keren ya. sekali. Jadi Umi ini peminatnya lumayan besar juga ya Pak berarti di Bangka Belitung. Mungkin karena umi-uminya banyak juga di Bangka Belitung jadi salah satu faktor juga ya Super Adik ya. Nah selanjutnya nih karena kita ada hal yang menarik tadi ya terkait orang yang belum jadi pengusaha pun bisa pakai Umi. Itu mungkin Pak Daniel boleh Pak kita kepo nih Pak, ingin tahu sebenarnya PNM itu apa sih Pak hubungannya sama Umi yang ada di Bangka Belitung yang kebanyakan cewek-cewek, ibu-ibu tadi itu hubungannya apa Pak? Boleh Iya. dikasih tahu Pak? Baik Mbak Madia ya. Perkenalkan nama saya Daniel Silitonga, Kepala Cabang PT PNM Bangka Belitung. Ya, bicara UMKM memang kami PNM tidak bisa lepas karena memang fokus bisnis kami memang di sana, di mana saat ini ada 2 program yang sudah kita jalankan khususnya di Provinsi Bangka Belitung itu program Mekar dan program Ulam. Mekar itu sendiri singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Jadi program ini sangat berkembang pesat ya, di mana saat ini ya di Provinsi Bangka Belitung itu saya mengelola 13 kantor Mekar tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ada 10 kantor Mekar di Pulau Bangka dan 3 kantor di Pulau Belitung. Dan jumlah nasabahnya tidak tanggung-tanggung Mbak Madia. Berapa ini Pak? Jumlah nasabah dalam program Mekar saat ini 49.000 orang lebih. Itu Luar semua biasa. ibu-ibu. Itu semua ibu-ibu ya Pak? Benar. Wah, Jadi luar nyambung biasa. saya Ternyata semua ya. Iya, Ternyata semua ya. Iya. Jadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Edi tadi, memang terkait sumber pendanaan yang kita salurkan tadi di program Mekar tadi itu memang bermacam-macam. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Edi dari PIP Pusat Investasi Pemerintah, ada juga misalkan kita dari penyertaan modal negara dan ada juga perusahaan menerbitkan obligasi. Jadi masalah dana itu memang urusan dari treasury ya, bagian keuangan kita. Kalau kita di cabang fokus untuk istilahnya mengelola nasabah tadi. Jadi tadi ada 49.000 nasabah itu memang di program Mekar ini bahkan itu ibu-ibu yang belum punya usaha tetapi ada keinginan untuk memulai usaha bisa bergabung Mbak Madia di program Mekar ini. Jadi program Mekar ini sangat luar biasa ya, sehingga kita bisa melahirkan pengusaha-pengusaha yang baru. Nah, harapannya dengan adanya tadi lahirnya pengusaha-pengusaha baru ini tentu akan memberikan efek domino yang sangat luas ya, mengurangi jumlah pengangguran karena dengan otomatis tadi ibu-ibu tadi punya usaha mungkin tidak sedikit juga bisa membuka lowongan pekerjaan, usahanya berkembang sehingga dia bisa butuh tenaga kerja untuk mendukung usahanya tadi, sehingga efeknya itu tadi dia bisa melahirkan melahirkan untuk membuka lowongan pekerjaan. Itu. Yang kedua mungkin dia juga secara itu bisa membantu perekonomian keluarga. Dan tidak sedikit juga banyak memang yang kita lihat di lapangan yang tadinya ibu-ibu ini hanya sampingan ya, karena mendukung suaminya di dalam bekerja, tetapi seiring waktu berjalan karena usaha ibu ini berkembang, malah suaminya yang ikut untuk melanjutin usaha ini. Banyak kasus seperti itu ya Pak berarti Iya Pak? banyak yang kita lihat di lapangan seperti itu. Jadi memang program Mekar ini
yang kita luncurkan sangat berkembang pesat karena memang selain modal finansial tadi modal keuangan yang kita berikan, kita juga ada memberikan yang namanya bantuan intelektual atau modal intelektual melalui program kita namanya program pengembangan kapasitas usaha. Sehingga semua nasabah-nasabah tadi nasabah kita itu diberikan pelatihan, harapannya sehingga mereka bisa lebih terampil dalam menjalankan usahanya sehingga kedepannya usahanya bisa naik kelas. Keren Mungkin sekali itu, Mbak. ya Bang. PT PNM ini mantap ya Pak, luar biasa sekali Amin. dalam mendukung perekonomian terutama untuk usaha ultramikro ini. Nah tadi kan Pak Daniel sebutkan tentang sumber-sumber dana dari PNM ini sendiri ya Pak, Ya. ada dari PIP, ada dari hal-hal yang lain. Saya juga ingin tahu nih Pak, kan tadi dari Pak Edi sudah menyebutkan nih, UMI itu tersalurkan sekitar 29 miliar ya Pak. Ya, Sekian 29. miliar. Itu yang dari kita ya. Yang dari kita Yang ya, Pak. dari PIP ya. Dari PIP ya, Pak. Ternyata kan tadi Ternyata tadi ada lagi Pak ada dari lagi. PNM. Selain dari PIP ada dari Penyertaan modal Penyertaan negara, modal negara, ada dari obligasi. Iya. Untuk dari PNM sendiri, untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung ya Pak, Ya. untuk tahun 2022 ini sudah tersalurkan berapa ya Pak dari PNM-nya? Untuk di PNM sendiri untuk dana UMI dari PIP sampai 31 Agustus tahun 2022 itu kita sudah menyalurkan 5.585 nasabah. 5.000. Dengan outstanding pembiayaan penyaluran itu sekitar 16,7 miliar. Wah, lu banyak juga Iya. ya Pak, lebih Jadi dari setengah. berkembang kalau saya lihat itu di akhir tahun 2021 Desember 2021 itu total yang kita salurkan itu sekitar 5.500. Nah, bergerak 8 bulan di bulan 31 Agustus tahun 2022 jumlah penyalurannya baik dari sisi penyaluran dan NOA-nya sudah berkembang 5.585 nasabah saat ini. Keren sekali. Iya. Berarti itu sosialisasinya udah cukup berhasil ya Pak kepada masyarakat. Sudah, dan memang animo masyarakat yang saya lihat ya, mereka sangat antusias ya, dapat dukungan pembiayaan dan sekaligus mereka juga bisa dapat pelatihan sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di diri mereka. Dan ibu-ibu kan kebanyakan kan sebenarnya banyak yang kurang produktif ya. Iya. Nah, itu salah satu misalkan menjadi dasar mungkin program Mekar ini diluncurkan karena melihat kan banyak ibu-ibu yang kesehariannya mungkin ya pagi-pagi mungkin ya beres-beres memberangkatkan suami bekerja, anak-anak sekolah. Tetapi setelah itu kan Nganggur. tidak ada nganggur gitu. Tidak produktif lah, kurang Tidak produktif. produktif. Jadi itu dasar mungkin menjadi pemikiran program Mekar, adanya istilahnya waktu terbuang sia-sia sehingga bagaimana kalau diluncurkan program ini sehingga ibu-ibu ini bisa semakin produktif. Ternyata luar biasa program Mekar ini tadi 49.000 nasabah kita cairkan di Bangka Belitung itu tetapi tingkat NPL-nya atau kredit bermasalahnya itu 0. Wah, keren Luar sekali. biasa. Luar biasa. Ini sangat menarik Pak. Saya jadi penasaran nih. Kan tadi Bapak menyebutkan ada program pengembangan ya, bahkan untuk masyarakat-masyarakat yang belum tahu nih mau bisnis apa, Ya. mau usaha apa gitu. Kita gimana Pak? Masa ini saya misalnya Pak datang ke PNM, Pak saya mau usaha nih Pak, tapi saya nggak tahu nih saya mau dagang apa. Tapi tetangga saya datang kericu nih Pak, boleh Ya. nih saya datang beli jual kericu gitu. Gitu Pak prosesnya ke Bapak nih. Selain itu boleh dijelaskan juga Pak tentang tata cara kita sebagai masyarakat umum yang belum tahu gimana cara mendapatkan pembiayaan dari PNM ini sendiri. Apakah kita langsung datang ke PNM-nya seperti tadi, ataukah ada langkah-langkah yang lain yang bisa kita lakukan? Dan juga syaratannya Pak, misal Oh, iya. usianya berapa, harus menikah atau belum, harus punya KTP atau tidak, terus juga syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi gitu Pak. Baik, Mbak Madia, itu untuk persyaratan bergabung di program Mekar itu sangat mudah ya. Jadi calon nasabahnya memang yang pertama itu harus perempuan. Harus Oh, perempuan harus ya Pak, perempuan. harus umi ya Pak ya. Iya, jadi memang syarat untuk menjadi nasabah di Mekar itu harus perempuan. Yang kedua itu berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah. Ya, jadi itu tadi. Yang berikutnya itu dia harus mempunyai KTP dan kartu keluarga. Nah, jadi cukup syarat ini aja. Bisa juga dengan cara mendatangi kantor-kantor kita terdekat di mana ibu-ibu tadi tinggal. Tetapi dalam keseharian kita itu kita ada namanya AO, Account Officer. Jadi kita Account Officer kita itu jemput bola Mbak Madia. Jadi mereka itu keliling, kita cara penetrasinya itu misalkan kita buka kantor di Pangkal Pinang, mereka mengelola mungkin 3 kecamatan terdekat ya dari kantor ini. Jadi kita yang
aktif ke desa-desa, kelurahan, tempat-tempat ibu berkumpul, kita sosialisasi. Nah, jadi nanti terbentuklah itu. Jadi satu kelompok itu minimal 10 sampai 30 orang. Oh, bisa berkelompok juga ya berarti ya Pak? Harus berkelompok harus memang. berkelompok Nah, memang. jadi di program Mekar ini minimal 10 orang satu kelompok sampai 30 orang. Jadi kalau sudah terbentuk 10 orang, itu bisa nanti diproses melalui nanti kita sosialisasi tadi yang pertama, baru kita nanti uji kelayakan. Ada tim kita nanti melihat kelayakan dari kelompok tersebut, apakah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan berdasarkan data-data tadi, KTP, kartu keluarga apakah sudah memenuhi. Itu baru nanti kita ada verifikasi, baru nanti ada proses pembiayaan, ya, proses verifikasi, nanti baru pencairan. Dan setelah dicairkan nanti itu ada namanya PKM, pertemuan kelompok mingguan. Nah, dalam pertemuan kelompok mingguan ini, nah di situ juga akan ada modul-modul pelatihan yang setiap minggu diberikan AO kita kepada nasabah. Jadi nasabah itu ketika sudah bergabung di program Mekar, untuk minggu pertama dan minggu kedua dibebaskan dari angsuran. Jadi kewajibannya itu bayarnya mingguan, Mbak. Iya. Mingguan berarti iya ya, Pak? mingguan. Tapi minggu pertama, minggu kedua mereka Bebas. dibebaskan dulu. Nanti minggu ketiga baru mulai. Dan yang penting memang di sini memang ini ada tanggung renteng. Jadi kelompok tadi itu harus kompak. Di mana kalau ada satu nasabah misalkan Macet. yang tidak melakukan pembayaran, yang 9 orang lagi ini bertanggung jawab. Sehingga kedepannya kalau saya lihat di lapangan ini, khusus untuk pribadi-pribadi yang kurang disiplin, yang kurang bertanggung jawab itu otomatis di siklus berikutnya ketika ada top up atau penambahan plafon, kadang teman-temannya yang lain mau ini, ya? nggak mau lagi, saya nggak mau lagi satu kelompok dengan ibu ini gitu. Sehingga dari PNM-nya sendiri tidak perlu memberikan sanksi. Ibu tadi itu udah langsung mendapatkan sanksi sosial dari teman-temannya satu kelompok. Gitu ya, Pak. Begitu, Mbak. Kalau misal nih Pak di tengah-tengah masih dalam periode berjalan nih, Ya. tapi kayaknya saya mau mundur aja deh, nggak mau sekelompok sama ini lagi tuh gimana Pak? Bisa apa nggak Pak? Untuk kelompok dimungkinkan juga sih ya, karena misalkan ada kelompok misalkan yang kelompok yang ada seiring waktu berjalan, ada mungkin penambahan nasabah ada di dekat kelompok tersebut Iya. tinggalnya, kita kan upayakan yang satu kelompok ini rumahnya berdekatan, Mbak. Oke. Nah, sehingga mereka dalam pertemuan kelompok mingguan itu nggak terlalu jauh dan tidak mengeluarkan biaya ketika ada pertemuan kelompok mingguan itu. Jadi dalam pertemuan kelompok mingguan itu memang banyak hal-hal positif yang diberikan dari program kita ini. Misalkan ibu-ibu tadi dalam pertemuan itu membacakan Pancasila, janji nasabahnya itu ada janji yang harus dibacakan setiap minggu. AO kita sebagai akun officer juga Datang. janji AO itu. Jadi memang rasa kebanggaan untuk negara kita ini juga harus Dibina. dibentuk di situ, dibina juga rasa memilikinya begitu. Ini multifungsi sebetulnya. Iya, Nah, itu. keren sekali nih Bapak ini. Jadi di pertemuan kelompok mingguan itu memang banyak hal-hal positif yang diberikan untuk nasabah, bukan hanya semata-mata ngumpul-ngumpul, enggak. Itu, Mbak. Wah, mantap sekali ini informasi yang sangat baru yang mungkin rekan-rekan Spradik juga baru tahu ya Bapak. Ada ya? sama dia sebetulnya ada tambahan nih. Apa Sebetulnya nih, lebih Bapak? dari itu ya. Iya. Itu luar biasa sudah kita dengarkan ya. Iya. Jadi ternyata kelompok ini tidak hanya memikirkan bagaimana dia menjalankan usahanya, tapi di situ ada pembinaan, mungkin juga Itu luar mental biasa bernegara, Pancasila segala macam, mungkin kekompakan juga, nilai-nilai sosial juga tumbuh. Dan satu hal yang menurut saya juga sangat penting gitu ya di pengelolaan PNM terutama Mekar tadi, karena konon saya lihat juga ternyata program ini juga mengalahkan ya keberadaan para rentenir. Wah, itu Pak yang Ya. paling penting ya Pak. Itu kalau rentenir konon kalau dihitung ya Iya. untuk dia minjam X rupiah itu bunganya bisa sampai 40-60% gitu ya setahun. Tetapi Mekar ini kalau dihitung jauh lebih rendah dibandingkan dengan itu. Ya. Jadi ini sebetulnya satu ruang gitu ya yang sangat baik agar yang namanya perintah darat itu rentenir itu tidak tumbuh subur. Makanya negara hadir lewat BUMN ini, PNM, dan ternyata tadi sudah kita dengarkan. Jadi saya termasuk yang optimis begitu ya. Ini adalah satu pola ya, menjadi soko guru perekonomian, membangun pola tidak hanya ekonomi sebetulnya, tapi kebersamaan ya di masyarakat ya. Kemudian juga
Bayangkan ibu-ibu mungkin kalau tadi disampaikan oleh Pak Daniel kan, jadi sebetulnya banyak waktu yang kurang produktif gitu. Ya, benar Pak. Nah, ya kan, coba dengan adanya pembiayaan dari Mekar, dari PNM ini kan, mereka bisa mengelompok, kemudian tidak hanya ngerumpi, gitu, tetapi juga dia bisa produktif. Benar sekali. Itu luar biasa. Jadi saya cukup mengapresiasi luar biasa nih ke programnya PT PNM lewat Mekarnya itu. Iya, Pak. Keren sekali. Tapi Pak, saya juga pengen tahu Pak, tadi kan yang Umi dari program Mekar kan 100% Perempuan. Perempuan, ya. Ini benar. emang yang cowok-cowok nggak boleh masuk atau gimana Pak? Emang khusus untuk perempuan aja atau sebenarnya bisa, cuma emang nggak ada yang daftar aja nih yang cowok gitu. Ya. Memang kalau untuk program Mekar itu sendiri memang sudah memang jadi peraturan ya. Itu wajib perempuan itu. Jadi memang dikhususkan program ini untuk perempuan. Mungkin kalau dikasih pinjaman kecil mungkin untuk laki-laki mungkin mungkin bisa disalahgunakan mungkin Mbak ya. Ini jadi ini Pak. Jadi topik menarik lagi nih Pak. PNM itu memberikan pinjaman sebesar apa sih Pak? Besarannya, nilainya Pak Daniel. Tuh seberapa gitu Pak? Jadi kalau untuk di program Mekar tadi ya, jadi kita PNM itu ada 2 tadi program ya, ada Ya, Mekar, ada Ulam. Iya. Jadi kalau Mekar ini khusus untuk perempuan, sifatnya berkelompok, pinjamannya tanpa jaminan, itu yang di program Mekar. Kalau di Ulam ini pinjamannya jauh lebih besar, tetapi ini individual lending. Kalau di Mekar tadi itu group lending kita istilahnya, Kelompok, kelompok. ya. Nah, kita yang di Ulam ini individual lending. Tetapi kenapa disiapkan 2 program ini? Artinya tadi kita melatih nasabah di program Mekar itu dari yang nggak punya usaha bisa bergabung, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan dia harus memulai usaha. Atau yang sudah punya usaha untuk mengembangkan usahanya. Diberikan lagi tambahan modal finansialnya, tetapi diberikan terus pelatihan-pelatihan. Jadi nasabah-nasabah ini harapannya kan naik kelas Mbak Madia. Iya. Ketika dia naik kelas nggak jauh-jauh lagi, kita juga sudah ada Sudah Ulam. siapkan kelasnya ya. Kita siapkan di sini ada program Ulam. Ketika nasabah-nasabah dari Mekar ini naik kelas, mereka nggak perlu lagi bingung mau mencari kemana tambahan modal, sudah ada program di Ulam. Di Ulam itu sendiri kita saat ini sih ya ada program Ulam Pantas namanya, Pantas Bijak, Handal, Mahir dan Bersama. Jadi ini plafonnya naik terus. Nah, jadi memang kita melatih nasabah itu benar-benar tidak langsung ngasih pinjaman besar. Ya, tapi kalau dia nggak bisa ngelola kan malah jadi bumerang untuk ibu-ibu tadi ya. Jadi memang kita upayakan nasabah itu memang secara bertahap dalam memberikan pembiayaan. Jadi tapi tetap kita berikan bantuan intelektual. Dan saat ini ya melalui program PKU ya, saya punya nasabah tadi di Bangka Belitung itu sekitar 49.000 nasabah. Ya kalau kita sebagai warga negara itu kan kita punya identitas ya, kita punya KTP kartu tanda penduduk menyatakan kita warga negara. Tetapi kalau di dunia usaha saat ini itu harus punya NIB. Ini NIB itu nomor induk berusaha. Oh iya. Ya, jadi nasabah-nasabah pelaku UMKM ini kalau mau misalkan bergerak di bidang kuliner, mau bikin sertifikasi halal, harus ada NIB-nya dulu. Atau kalau mau mengurus izin PIRT-nya, harus ada NIB-nya dulu. Walaupun itu usaha ultra mikro juga Pak. Semua usaha perizinan di dunia usaha, syarat awalnya itu harus memiliki NIB. Iya. Jadi itu yang kita bantu saat ini ya untuk nasabah-nasabah PNM Mekar. Saya sudah hampir 400 ya yang sudah terbit NIB dari Januari sampai hari ini yang sudah saya terbitkan, dan itu semua gratis untuk nasabah pelaku UMKM Mbak Madia. Keren sekali nih. Saya mau beri tepuk tangan dulu ini untuk Bapak Daniel dan rekan-rekan terima dari kasih. PNM, luar biasa dalam bantu perekonomian terutama di Bangka Belitung, ini keren sekali. Terus Pak, untuk yang besarannya tadi Pak, saya ingin tanya kan Mekar Ya. itu dia berkelompok ya Pak? Iya, Mungkin benar. ada singkatannya Mekar itu ya. Ya, singkatan Pak. Jadi Mekar itu singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Jadi singkatannya keren. Harapannya membina ekonomi keluarga itu biar keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera gitu. Kan berarti yang belum sejahtera ya. Iya benar. Dari prasejahtera ya Iya, berarti ya. dari Pak Daniel. prasejahtera harapannya menjadi keluarga yang sejahtera Pak. Kalau Ulam tadi apa Pak? Ulam itu unit layanan modal mikro. Oh, berarti untuk yang udah mikronya gitu Ya ya Pak? mikro ya. Ya ada Jadi, satu mungkin Pak Daniel ini saya ya, mohon maaf. silakan, Pak. Dalam lending ya, Ya. pembiayaan itu kan ada yang sifatnya konvensional, Ya. ya artinya pola-pola konvensional, ada juga yang syariah. Oh Iya. iya. Nah ini di Mekar ini polanya apa ya?
Kalau kebetulan ya, kalau yang saya kelola 13 kantor mekar di Bangka Belitung itu 100% syariah, Pak. Oh, Iya. ini kan pasar pangsa syariah itu luar biasa. Iya, Pak. Apalagi Bangka Belitung nih. Iya, benar, Pak. Betul, Pak, Jadi, ya? itu 13 kantor kita itu 49.000 nasabah tadi itu semua itu syariah 100%. Oh. Iya, benar. Luar biasa sekali. Oh iya. Jadi pasarnya memang mungkin masih besar ya Pak ya, Betul. masih ini, dan dimungkinkan mungkin dalam waktu dekat. Saya sih di awal tahun ya, karena tadi ada 7 unit saya itu sudah di atas 4.000 nasabah kelolaannya per unit saat ini. Jadi saya sudah merencanakan bersama tim saya itu mungkin di Januari 2023 itu saya akan membuka 7 kantor, karena saya hitung sih idealnya untuk satu unit mekar itu mengelola 3.000 nasabah. Oh, 1 unit ya. Satu unit mengelola 3.000 nasabah. Dan uniknya lagi ya Mbak Madia, mungkin saya tambahkan ya. Jadi program mekar ini, PNM ini juga artinya sangat unik ya. Tadi dari sisi nasabahnya sudah unik, artinya PNM dengan tanpa jaminan program mekar tadi itu bisa memberikan pinjaman bahkan untuk ibu-ibu yang belum punya usaha. Iya, itu. Artinya kan risikonya cukup besar. Iya. Ya, tetapi tadi faktanya sampai hari ini dengan demikian itu bicara NPL, bicara kualitas, itu NPL program mekar itu bukan hanya di Bangka Belitung, tetapi nasional. 13 juta nasabah saat ini itu NPL-nya juga masih nol, masih terkendali. Sehingga PNM saat ini merupakan pengelola ultramikro terbesar di dunia. Wah, di dunia ya Di Pak? dunia, benar. Gramin Bank tuh di Bangladesh kalah. Wah, Iya. keren sekali. Jadi dulu ada program yang sama seperti ini yang sudah mendapatkan penghargaan dari Guinness Book Record, itu namanya Gramin Bank di Bangladesh, seperti disampaikan Pak Edi tadi, benar. Itu jumlah nasabahnya itu terakhir waktu dapat penghargaan itu 8.500.000 nasabah. Kita 13 juta. PNM saat ini sudah 13 juta 13 nasabah juta. Pak. Wah. Sehingga PNM sudah bisa mengklaim bahwasanya saat ini pengelola ultramikro Terbesar terbesar di dunia. Keren sekali. Mantap PNL. Mantap Mbak Madia. Jadi satu lagi Mbak Madia, mungkin nanti untuk seperadik semua yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi dari sisi penerimaan karyawan juga ya. Jadi PNM itu menerima karyawan itu perempuan juga ya, tamatan SMA dan SMK sederajat. Jadi anak-anak misalkan dari keluarga yang kurang mampu mungkin tidak Bisa melanjutkan ya. bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, sehingga bisa tetap bisa bekerja di perusahaan BUMN seperti di PNM melalui program mekar tadi ini. Itu Mbak Madia. Karyawannya PNM. Karyawannya benar. Karyawannya PNM Itu ya, lulusan bisa dari cukup lulusan. fresh graduate dari SMA, SMA. SMK juga boleh bergabung. Berarti itu bisa juga ya Pak. Berarti saya misal lulusan graduate jadi pegawai dari PNM. Bisa kalau Mbak Madia itu tanpa tes langsung saya approve langsung. Terus ibu saya itu adalah salah satu debitur dari PNM, ini bisa berarti ya, Pak? Bisa banyak di Oh, lapangan, banyak juga yang seperti itu kita lihat ya. Nah, berarti itu benar-benar bisa mensejahterakan keluarga banget ya Pak ya, dari makanya orang ibunya ke komprehensif anaknya kalau saya juga. bilang ya. Iya, luar Dari biasa. mulai pembiayaannya dan setelah dibiayai tidak dilepas tapi dibina. Dibina, benar. Kan gitu ya. Kemudian mungkin ada anaknya yang tadi fresh graduate dari SMK, SMA itu juga bisa bergabung di Bisa bergabung. PNM-nya sendiri. Keren sekali gila Pak. Ini Luar saya biasa kan? jadi iya, Nah, itu luar harus support biasa nih. ini. Wah. Dan pemerintah juga hadir ya. Jadi sumber uangnya nih yang disalurkan oleh PNM, pemerintah lewat PIP kan tadi menyediakan. Dan ternyata selama ini cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Dari sisi pengembaliannya juga cukup bagus. Tadi kan nol, Jangan nol. nol, ya, Pak. Berarti kan nol juga untuk pengembalian ke PT PIP itu BLU PIP. Dan pemerintah juga seperti disampaikan Pak Edi tadi melalui Kementerian BUMN ya. Jadi adik-adik tadi itu yang sudah bekerja di atas 2 tahun dan menunjukkan kinerja yang terbaik, kinerja yang baik, itu juga akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan karir yang lebih tinggi. Wow, sudah bekerja Itu, di sudah beasiswa bekerja, lagi ya benar. Pak. Wah keren sekali nih. Kalau saya jadi fresh graduate saya sangat tertarik sih ini, Pak. Ini tawarannya yang sangat menarik loh teman-teman. Udah jadi pegawai BUMN, kalau berprestasi akan di beasiswa lagi untuk karir ke depannya Iya, Pak. benar. Keren Dan sekali. difasilitasi katanya ya tadi ya. Difasilitasi Dari juga. kendaraannya Ya, juga di jadi nah, itu ya. Wow. AO Mokar kita itu dapat fasilitas Mbak Madia. Wah. Mereka itu dapat kendaraan kendaraan bermotor ya, sepeda motor diberikan.
handphone juga diberikan. Jadi biaya BBM setiap hari sehari-hari itu juga dibayar di kantor. Dan ketika misalkan dia penempatannya jauh dari rumah, dia bisa tinggal di mes. Wah. Gratis. Ya, ini luar Dan di biasa mes sekali, itu untuk sembakonya juga dibayar dari perusahaan. Jadi Biasa itu ya, membantu banget ya. sejahtera sekali itu Pak. Jadi tidak salah nih dari Tidak prasejahtera salah, benar. didorong menjadi keluarga sejahtera. Sejahtera. Iya. Begitu naik sudah disediakan juga kelasnya. Iya. Oh, jadi Setiap sebetulnya kelas ada kalau gitu Bu ya, Pak. Menteri sering bilang kita ikut mendorong agar UMKM naik kelas ya. Ini Ini salah satu yang dilakukan oleh PNM ini sudah memang arahnya sudah on track betul ini. Jadi saya tambahkan lagi Pak Edi sama Mbak Madia. Jadi memang sekarang tinggal tadi pelaku usahanya. Kalau program kita mulai dari tadi Mekar, Ulam, dan saat ini juga PNM kan sudah merupakan bergabung dalam holding ultramikro. Di mana holding ultramikro ini kita bergabung dengan BRI, PNM dan Pegadaian. Pegadaian, ya. Sehingga kan induk kita BRI saat ini kan juga bisa memberikan pembiayaan yang jauh lebih besar. Artinya dari nol naik kelas terus nasabah itu nggak perlu khawatir lagi. Kita juga saat ini ada namanya kantor senyum ya. Jadi senyum itu singkatan dari Sentra Layanan Ultramikro. Jadi Senyum, dalam ya. kantor senyum itu misalkan kalau di Pangkal Pinang itu di Jalan Soekarno-Hatta BRI ada logo senyum, artinya nasabah masuk di situ ada 3 entitas di sana. Ada BRI, ada PNM, ada Pegadaian Pegadaian. ya. Jadi dalam satu kantor layanan satu nasabah itu bisa mendapatkan 3 pelayanan dari 3 entitas sekaligus. Itu sangat memudahkan sekali ya Pak. Dan kita juga melalui holding ini kita juga tadi mendukung nasabah kita tadi. Misalkan saya punya nasabah tadi di Mekar 49.000 secara bertahap saat ini kami bekerja sama dengan BRI membukakan tabungan Simpedes Umi. Nah, jadi tabungan Simpedes Umi ini kalau misalkan Mbak Madia punya tabungan itu kalau buka tabungan awal itu ada setoran awal ya. Iya. Dan bulanannya ada biaya administrasi bulanannya. Jadi khusus untuk rekening Simpedes Umi ini saldo setoran awal itu 0 dan biaya bulanannya juga 0. Sehingga Jadi ini nasabah ini gratis. kita latih untuk mulai istilahnya belajar menabung. Nah, karena tidak ada biaya. Itu yang didapatkan nasabah kita tadi selain misalkan NIB, pelatihan kewirausahaan, NIB-nya kita dukung untuk secara gratis, kemasan usahanya juga kita perbaiki pelan-pelan. Kalau Pak Edi tadi cerita ada 18 nasabah yang sedang dikurasi perbaikin kemasan, kita juga melakukan hal yang sama juga secara bertahap. Dan juga kita bekerja sama dengan holding kita Pegadaian, kita bukakan juga tabungan emas. Nah, jadi untuk nasabah-nasabah memang yang sudah usahanya sudah mulai maju, dia kita latih untuk menabung, menyisihkan sebagian dari penghasilannya itu untuk ditabung. Begitu Mbak Madia. Iya Pak. Jadi ada nggak sih Pak yang misal benar-benar nasabahnya tuh dari nol nggak tahu mau usaha apa, terus sekarang dia udah sukses gitu, usahanya udah besar, berskala besar, bisa menarik juga untuk tenaga kerja yang lain gitu. Ada nggak sih Pak di Kalau kehidupan di nyata lapangan gitu? itu syukur ya, Iya. Mbak Madia itu bukan cuma satu, sudah banyak yang seperti Sudah itu. banyak. Dan itu bisa menjadi nasabah ini ya, itu sering kita success story ya, sering kita dukung dan sering juga kita berangkatkan misalkan ada event-event untuk promosi produk UMKM dari Bangka Belitung sampai ke Jakarta juga sering kita berangkatkan. Oke. Jadi kalau ada event-event di Jakarta itu untuk promosi produk UMKM, itu dari PNM juga ikut serta memberangkatkan nasabah-nasabah tadi itu. Untuk itu kita pilih nasabah-nasabah tadi yang sudah dikurasi, khususnya kalau sudah dibawa keluar provinsi itu nasabah-nasabah pilihan. Artinya dari sisi kemasan produknya juga sudah menarik dan bisa bersaing di lapangan gitu. Jadi buat untuk sepradik-sepradik semua nih jangan khawatir ya kalau misalkan belum tahu mau usaha apa, bisa kita gandeng tangan PNM untuk kedepannya kita bisa punya usaha yang sukses. Benar, Perekonomian Mbak kita Madia. sukses, kita juga sejahtera gitu ya Pak ya. Amin. Amin. Nah untuk PNM sendiri nih Pak, kan sekarang udah sukses banget nih Pak. Sebenarnya PNM tuh udah didirikan dari kapan sih Pak? Untuk Kalau PNM sendiri? PNM sendiri sudah berdiri dari tanggal 1 Juni 1999. Wah, Jadi sudah berumur 23 tahun. itu Tetapi di usianya bisa dibilang yang masih muda ya, tetapi jumlah karyawannya sudah 70.000 orang lebih. wah di Secara seluruh Indonesia nasional, ya Pak. Iya benar. Jadi kita sudah hadir juga melayani di 34 provinsi ya. Jadi semua
dengan kantor layanan kita 3.600 kantor secara nasional. Oke Pak, jadi sebelum kita menuju ke closing nih Pak, kan kemarin kita ada di masa pandemi ya Pak, Ya, COVID. Ini pengaruhnya berdampak besar atau malah berdampak bagus untuk PNM itu sendiri Pak? Apakah semakin banyak yang menjadi nasabah PNM atau semakin banyak yang keluar dari PNM itu sendiri Pak? Ya, jadi waktu masa pandemi tentunya dampak itu tetap dirasakan pengusaha ya, karena kita bergerak misalkan di segmen ultramikro, jadi tetap mereka merasakan dampaknya. Tetapi itu tadi pemerintah hadir untuk mendukung itu. Ada beberapa program pemerintah kemarin yang disalurkan untuk membantu perekonomian nasabah kita itu, misalkan subsidi bunga. Sehingga nasabah-nasabah Mekar itu selama pandemi kemarin itu tidak membayar bunga. Itu ada beberapa bulan kemarin itu yang namanya tidak bayar angsuran, diliburkan. Nah, jadi ada beberapa program yang kita jalankan. Tetapi kalau saya lihat memang itulah uniknya tadi, ini uniknya ultramikro, dan itu sudah kita lihat waktu krisis moneter tahun 97-98 ya, waktu krisis moneter waktu itu. Jadi itu yang enggak terdampak itu adalah pengusaha-pengusaha ultramikro atau pengusaha-pengusaha UMKM. Sehingga di masa pandemi kemarin itu juga itu mereka itu cepat ya recovery-nya saya lihat dibandingkan pengusaha-pengusaha yang menengah ke atas itu, khusus pengusaha-pengusaha ultramikro kalau dampak pasti kena dampak. Tetapi recovery-nya mereka itu jauh lebih cepat dibandingkan pengusaha-pengusaha menengah ke atas. Itu yang saya lihat di lapangan. Karena terbukti sampai saat ini sudah normal ya untuk angsuran dari nasabah kami itu sudah kembali normal semua Mbak Madia. Jadi nggak ada lagi yang tertunda atau menunggak, nggak ada sampai sekarang. Jadi cukup luar biasa program ini, dan memang ini harus mendapat perhatian serius ya dari pemerintah, harus didukung program-program seperti ini. Karena itu bisa tadi 49.000 itu sebenarnya itu kan ibu-ibu ya. Iya. Tapi kalau misalkan dampaknya tadi itu, dia kan misalkan punya anak 2, punya keluarga. Ya, kalau di Bangka Belitung ini kan nggak terlalu luas ya. Jumlah penduduk Bangka Belitung kalau saya dapat data BP dari Badan Pusat Statistik itu 1.600.000 jiwa atau sekitar 400.000 kepala keluarga. Sementara kita PNM tadi di sini sudah 49.000 nasabah, artinya 10% lebih. Ya, Jadi saya sudah punya nasabah di Provinsi Bangka Belitung ini rata-rata setiap 10 rumah itu 1 nasabah PNM. Nah itu, jadi kalau saya itu jalan-jalan pakai baju PNM itu sebenarnya pasti dikenal orang di Provinsi Bangka Belitung Mbak Madia itu, karena per 10 rumah itu satu nasabah kita. Iya, jadi itu Mbak Madia, mungkin di masa pandemi tetap ya nasabah kita itu pasti ya terkena dampak, tapi khusus untuk usaha yang ultramikro recovery-nya itu cepat. Karena mungkin ada satu Mbak Dia, jadi karakteristik usaha mikro itu memang fleksibel, cepat memang. Ya. Jadi saya dapat informasi juga tadi dari Pak Daniel juga. Jadi pada saat ultramikro ini terkena awal dari dampak pandemi, asalnya mungkin dia jualan sesuatu, ya namanya ultramikro mungkin bisa gorengan, ya, bisa benar. Seperti itu ya. Seperti ini ya Pak. Ya, bisa jadi ini seperti itu kan. Ada juga ya. Nih, ada produk-produk. Oh iya, ini ada beberapa ya, tadi. Ada produk tadi saya bawa Pak, ini produk dari nasabah kita Pak. Oh ini iya, banyak iya, ini. iya. Ini Pak, ini produk nasabah kita. Nah ini kan pada saat tadi yang sederhana ya, yang jualan gorengan, begitu kena dampak, orang jarang keluar ya kan, dia bisa berubah jadi jual apa? Masker gitu. Iya, yang tadinya sebelum pandemi ibu-ibu ini jualan makanan misalkan di sekolah, tapi ketika pandemi sekolah ditutup, sehingga ibu-ibu ini cepat recovery-nya, putar ini, dia jualan masker karena memang dibutuhkan. Nah, itu jadi recovery-nya cepat. Kalau pengusaha ultramikro itu cukup fleksibel seperti disampaikan Pak Edi tadi. Ya ini kan produk mereka ya Pak ya. Kalau dilihat banyak juga ya Pak, ada dari makanan, ada dari kerajinan juga. Seperti ini Mbak Madia, ini kan sudah bagus nih ya ini ya. Pak. Nah, ini dari salah satu nasabah Mekar ini ya, Asri ya. Ini sudah punya NIB ya. Ini kemasannya juga sudah bagus ya. Kemasannya sudah bagus, sudah punya merek, sudah punya izin PIRT-nya ya. Jadi sudah menarik lah ini. Jadi kalau misalkan ini untuk kita pasarkan. Ya, ini kalau usah dipasarkan tuh yang ini saya beli aja. Ini memang menarik sekali Pak, saya sebagai orang awam juga
sangat tertarik dengan program-program dari terutama Mekar ini sangat luar biasa sekali untuk pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Ya, terutama benar, untuk Mbak Madia. Pak Daniel ini di Provinsi Bangka Belitung ya Pak ya. Jadi mungkin untuk penutup sepatah dua patah kata dari Pak Edi dan juga Pak Daniel untuk Sepradik kita Ya, yang Pak mungkin Daniel, sangat silakan. menantikan Umi dari Mekar ini. Baik, terima kasih Mbak Madia sebagai penutup ya. Untuk Sepradik semua masyarakat keluarga besar Provinsi Bangka Belitung ya. PNM hadir di Provinsi Bangka Belitung dengan program Mekar dan program Ulam ya. Jadi silahkan ibu-ibu bergabung di program Mekar untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Karena PNM melalui program Mekarnya memberikan 3 bantuan sekaligus, yaitu bantuan finansial, bantuan intelektual, dan bantuan sosial. Sehingga ibu-ibu tidak hanya diberikan bantuan keuangan, habis itu ditinggal, tidak. Tetapi kita akan berikan pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan sehingga usahanya ke depannya semakin berkembang dan harapannya bisa naik kelas. Mungkin itu dan yang tambahan satu lagi ya, untuk ibu-ibu juga atau masyarakat Provinsi Bangka Belitung yang ingin bekerja ya, PNM juga saat ini memberikan atau membuka lowongan pekerjaan untuk perempuan tamatan SMA dan SMK sederajat untuk bekerja di kantor Mekar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Edi, ada Ya, kata-kata Pak. tentu pemerintah selalu hadir ya terkait dengan bagaimana memberdayakan UMKM. Salah satunya dengan memberikan pendanaan melalui PT PNM gitu ya. Dengan Mekarnya tentu tujuannya adalah bagaimana masyarakat level bawah ini betul-betul bisa ikut berkontribusi di dalam perekonomian. Kan kontribusi itu dimulai dari keluarganya. Karena tadi Mekar itu terutama kan didominasi bahkan memang syaratnya adalah ibu-ibu, padahal kan tidak hanya ibu-ibu, tetapi di dalamnya kan ada anak, 2-3 anak begitu dan keluarga. Jadi ini satu pola yang sangat bagus. Jadi pemerintah dan akan selalu hadir dalam kondisi seperti itu dan terbukti kan ternyata luar biasa recovery UMKM yang ikut di Mekar ini kan cepat begitu ya. Ini tentu akan jadi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi walaupun mungkin dalam kondisi saat ini kita juga tetap karena kondisi global juga tidak terlalu mudah untuk kita hadapi, tapi saya yakin ketahanan ekonomi level bawah ini akan menjadi satu kondisi yang ikut mengakselerasi secara keseluruhan perekonomian. Itu saja mungkin, makasih. Luar biasa sekali. Jadi untuk Sepradik, terutama untuk ibu-ibu yang mungkin biasanya ngerumpi cuma ngegosipin tetangga sebelah, mungkin sekarang bisalah kita gosipin kapan ya kita ke PNM biar kita bisa jadi sukses gitu. Karena Kemenq bersama dengan PNM akan terus bersama untuk memberdayakan para pelaku UMKM untuk lebih sejahtera ke depannya dengan usaha-usaha ultramikro terutama ya. Jadi itu saja rekan-rekan Sepradik, tentukan pilihan Anda, ada PNM juga, ada beberapa juga rekan kita dari Kementerian Keuangan, dan juga nantikan podcast selanjutnya yang tentunya lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah keren, walaupun ini sudah keren banget ya. Tentukan semua pilihan Anda sekarang, dan mungkin untuk terakhir kita bisa sarang heo gitu Pak, nanti Madia Sepradik sarang heo gitu ya Pak. Oke. Apa itu? Sarang heo gitu. I love you gitu Pak, Oh, untuk gitu. Sepradik kita semua ini Pak. baik. Iya. Ya, Sepradik sarang Sarang heo. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Daniel Silutongan Ya, dan juga sama-sama, Pak Mbak Kanwil Madia. atas kehadiran hari ini.